Teleskop luar angkasa Hubble ditempatkan di orbit rendah bumi pada tahun 1990. Kalau dipikir-pikir, teleskop ini sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengamati berbagai objek luar angkasa. Teleskop ini mengambil nama astronom Edwin Hubble dan dibuat oleh NASA. Teleskop ini juga bagian dari serangkaian perangkat yang disebut Great Observatories NASA bersama dengan Observatorium Sinar Gamma Compton, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop luar angkasa Spitzer. Teleskop luar angkasa Hubble dibuat untuk menjelajahi alam semesta dan menjawab beberapa pertanyaan terbesar, seperti bagaimana galaksi terbentuk dan berevolusi, serta bagaimana alam semesta itu sendiri berubah seiring waktu. Teleskop ini telah membuat banyak penemuan penting, termasuk memberi bukti keberadaan materi gelap dan membantu menghitung laju pemuaian alam semesta. Salah satu foto paling terkenal yang diambil teleskop luar angkasa Hubble adalah pilar penciptaan. Ini adalah foto sebuah wilayah di nebula elang, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Foto yang diambil pada tahun 1995 ini menunjukkan pilar-pilar gas dan debu yang menjulang tinggi di atas nebula. Ini merupakan salah satu foto paling ikonik di alam semesta. Teleskop Hubble terus beroperasi dan menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah penting, meskipun sempat mengalami masalah teknis. Pada tahun 1993, ditemukan masalah pada cermin utama teleskop yang memengaruhi kemampuan teleskop untuk memfokuskan cahaya dengan baik. Sebuah misi perbaikan dikirim menuju teleskop tersebut di tahun 1994 untuk memperbaiki masalahnya. Dan sejak saat itu, teleskop terus berfungsi dengan baik. Salah satu penemuan paling menarik yang dibuat oleh teleskop luar biasa ini sebenarnya cukup baru. Sebuah laporan berdasarkan data dari teleskop luar angkasa Hubble menunjukkan adanya cahaya redup di antariksa di sekitar tata surya yang tidak bisa dijelaskan oleh apapun yang kita ketahui. Karena sumbernya belum diketahui, para astronom menyebut cahaya misterius ini sebagai cahaya hantu. Yang jelas, cahaya ini bukan berasal dari bintang-bintang atau galaksi-galaksi di dekat tata surya. Cahaya ini juga tidak berasal dari debu di dalam tata surya. Para peneliti tidak yakin apa sumber cahaya itu, tapi mereka menduga itu mungkin partikel-partikel kecil debu dan es yang ditinggalkan komet. Tapi itu hanya teori yang belum terbukti kebenarannya. Saat mempelajari alam semesta, kita sering menemukan benda-benda terang seperti planet, bintang, dan galaksi. Tapi sesekali, kita juga menemukan cahaya yang datang dari tempat yang tidak terduga. Seperti dari sela-sela planet, cahaya ini mungkin berasal dari jauh di dalam tata surya dan bisa saja merupakan fenomena baru yang belum pernah dipelajari. Dengan kata lain, mungkin ada sesuatu di pusat galaksi kita yang menghasilkan banyak cahaya. Wahana antariksa Voyager 1 juga memotret foto-foto yang memperlihatkan banyak cahaya yang berasal dari tepian tata surya. Kenapa kita baru menyadari hal ini sekarang? Ya, karena sebagian besar cahaya dalam foto yang diambil oleh teleskop Hubble berasal dari objek-objek di dekat bumi. Tapi, manusia terbiasa mengabaikan cahaya ini karena lebih tertarik pada objek-objek seperti bintang dan galaksi yang lebih jauh. Kita belum pernah mengamati lebih dekat banyaknya cahaya di alam semesta dan dari mana asalnya. Para ilmuwan menggunakan Hubble untuk mencari galaksi-galaksi redup yang mungkin terlewatkan sebelumnya dan mungkin menjadi sumber cahaya redup tersebut. Mereka menemukan bahwa jumlah galaksi semacam itu tidak cukup untuk menjelaskan cahaya ekstra di langit. Cahaya itu tidak terlalu terang, hanya seperti cahaya dari 10 kunang-kunang. Tapi, hal itu tidak menjadikannya tidak penting. Itu menunjukkan kalau kita mungkin melewatkan sesuatu. Mari kita lihat beberapa penemuan penting lainnya yang berhasil didapat dengan bantuan Hubble. Contohnya materi gelap, yang tidak bisa dilihat tapi kita tahu keberadaannya karena pengaruhnya terhadap gravitasi. Materi gelap mengisi sekitar 23% dari alam semesta. Dengan melihat pengaruhnya terhadap cahaya, teleskop Hubble membantu membuat peta 3D tentang keberadaan materi gelap. Peta-peta ini menunjukkan materi gelap tampak semakin menggumpal seiring waktu, yang berarti perilakunya sangat mirip dengan gravitasi. Teleskop Hubble juga menemukan 2 bulan baru di sekitar Pluto, yaitu Nix dan Hydra, serta mempelajari perubahan permukaan planet Katai tersebut. Selain itu, teleskop ini juga menemukan massa planet Eris yang lebih besar dari Pluto.
Hal ini membantu para ilmuwan menyadari kemungkinan adanya objek serupa di sabuk Kuiper, sebuah wilayah di luar tata surya. Hal ini menyebabkan Pluto diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai. Pengamatan lebih lanjut terhadap objek-objek jauh ini bisa membantu kita memahami evolusi tata surya. Semburan sinar gamma merupakan ledakan paling dahsyat di alam semesta, dan untuk waktu yang lama tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Hubble membantu kita mengetahui bahwa semburan ini terjadi di galaksi, menghasilkan banyak bintang, dan hanya memiliki sedikit elemen berat. Hal ini menyeratkan bahwa semburan sinar gamma terjadi ketika bintang-bintang besar runtuh menjadi lubang hitam. Galaksi-galaksi ini memiliki banyak bintang besar yang runtuh dengan cepat, dan bintang-bintang di sana tidak memiliki banyak materi berat sehingga bisa berubah menjadi lubang hitam. Pada tahun 1994, komet Shoemaker-Levy 9 bertabrakan dengan Jupiter. Hubble mengabadikan seluruh peristiwa itu secara detail, seperti seorang jurnalis yang cermat. Tabrakan tersebut menghancurkan komet menjadi potongan-potongan kecil, yang menghasilkan 21 tabrakan lain yang terlihat. Benturan terkuat menghasilkan bola api dan bintik gelap di permukaan Jupiter. Pengamatan Hubble tidak hanya memicu ketertarikan publik pada tumbukan kosmik, tapi juga memberi wawasan baru tentang atmosfer Jupiter. Untuk melanjutkan daftar penemuan yang dibuat oleh teleskop Hubble, kita juga perlu membahas lubang hitam. Lubang hitam adalah titik di antariksa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga materi termas ke dalam ruang yang sangat kecil. Kita tahu ini bisa terjadi ketika sebuah bintang seperti matahari mendekati akhir hidupnya. Di awal kehidupannya, hidrogen pada bintang terbakar di dalam intinya yang padat dan panas. Karena gravitasi, bintang berusaha menarik massanya sendiri ke sebuah titik kecil. Selama masih ada energi yang dihasilkan dari fusi hidrogen, ia akan terus mendorong ke arah luar. Jika melihatnya dengan cara ini, kehidupan sebuah bintang bergantung pada keseimbangan yang rumit di antara kedua gaya ini, dan ini bisa berlangsung selama jutaan atau bahkan miliaran tahun. Setelah energi tersebut habis, satu-satunya kekuatan yang tersisa adalah gravitasi. Jadi, beberapa bintang menjadi lubang hitam. Karena cahaya tidak bisa lepas dari tarikannya, kita pun tidak bisa melihat lubang hitam. Bagi mata manusia, lubang hitam tidak terlihat. Kita butuh alat dan teleskop khusus untuk mendeteksi keberadaan lubang hitam di alam semesta. Hubble mendeteksi bahwa sebagian besar galaksi yang memiliki tonjolan bintang di pusatnya kemungkinan besar memiliki lubang hitam supermasif. Hubble juga menemukan keterkaitan erat antara ukuran lubang hitam dengan galaksi induknya yang bisa membantu kita memahami bagaimana alam semesta berubah seiring waktu. Mungkin kamu ingin bertanya, lalu apa itu lubang hitam supermasif? Tanyakan saja. Lubang hitam supermasif adalah lubang hitam sangat besar yang biasanya ditemukan di pusat galaksi. Ukurannya jutaan bahkan miliaran kali lebih besar dari matahari. Lubang hitam ini sangat kuat hingga bisa menelan bintang-bintang dan bahkan seluruh galaksi. Para ilmuwan masih terus mengeksplorasi objek-objek misterius ini, tapi mereka yakin lubang hitam berperan penting dalam pembentukan dan evolusi galaksi. Sebelum adanya Hubble, kita tidak tahu berapa usia alam semesta. Hal ini sering menimbulkan paradoks-paradoks aneh, seperti saat para astronom menemukan bintang-bintang yang usianya lebih tua daripada alam semesta itu sendiri. Tapi, dengan mengetahui perkiraan laju pemuaian alam semesta, Hubble membantu kita mengetahui usia alam semesta, yaitu sekitar 13,75 miliar tahun. Mencari tahu berapa persisnya usia alam semesta merupakan pertanyaan penting. Sebab, sebagian besar astronom berpendapat alam semesta tidak ada begitu saja, melainkan terbentuk dari satu bola api sangat panas dan padat yang disebut dentuman besar. Tapi, saat itu aku belum lahir.